Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Eswero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Eswero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Eswero. Di konten Ramal Eswero kali ini, seperti biasa, seperti di video-video sebelumnya, kita akan kembali untuk membahas tentang asmara setiap zodiak di bulan Juni. Jadi kita sudah memasuki part yang hampir mendekati akhir ya, tinggal 4 zodiak. Dan sebelum kita masuk di Ramal Eswero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Eswero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di like, sudah dibunyikan loncengnya juga, kita akan mulai masuk Ramal Eswero di kesempatan hari ini. Di episode kali ini kita akan mencoba untuk membahas ataupun juga menjawab kira-kira bagaimana asmara dari zodiak Sagittarius. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Sagittarius, disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian bisa mengerti dan tidak ketinggalan dengan prediksi kisah cinta kalian di bulan Juni tahun 2021 ini. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Sebelum kita mulai membaca, seperti biasa akan saya acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, saya tidak lupa untuk memberikan informasi pada teman-teman semua yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramalkan oleh saya, bisa langsung hubungi saya melalui Instagram saya juga bisa, sosial media saya juga bisa, dan yang paling umum bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkannya, entah dari karirnya ataupun hubungan dia sama si A, si B, si C, boleh banget. Karena kita sudah hampir selesai ya untuk ramalan asmara setiap zodiak ini. Setelah selesai, kita akan mulai untuk membongkar kira-kira siapa yang akan terpilih ya, yang akan kita bahas di episode menjawab request artis atau public figure idola kalian. Dan buat kalian yang ingin konsultasi, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, kesehatan, atau apapun itu, boleh tanya kepada saya langsung saja melalui DM Instagram di @aditex_eswero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sudah cukup. Kita akan mengambil kartu yang pertama untuk zodiak Sagittarius. Kita lihat seperti apa asmara Sagittarius di bulan Juni tahun 2021. Ya, ini dia kartu yang pertama untuk Sagittarius. Di sini terlihat ada malaikat ya, ada lambangnya sayap seperti ini. Jadi terlihat ini adalah seorang malaikat yang berada di tepi sungai ya. Di sini juga terlihat ada pemandangan yang cukup indah, gunung, kemudian matahari yang baru saja terbit. Dan di sini terlihat bahwa akan ada sesuatu yang baru di hubungan kamu sama si dia. Dan hubungan ini ataupun juga bisa dibilang fase dimana hubungan kalian akan lebih naik lagi. Jadi ini adalah sesuatu yang positif dan sesuatu yang bisa dibilang adalah hal yang patut ditunggu dan dinanti, karena ada sesuatu dan kabar baik yang akan mendatangi kamu dan juga pasangan kamu. Dan di sini juga terlihat ada sebuah keseimbangan yang cukup membuat hubungan kamu sama si dia jadi lebih baik lagi di hari-hari yang lalu. Karena di hari-hari yang lalu saya lihat ada beberapa hal yang membuat hubungan kamu sama si dia agak renggang, karena ada miskomunikasi ataupun juga ada hal yang membuat kamu sama si dia agak bertengkar, bisa dibilang seperti itu, sehingga adanya saling tidak menyapa ataupun saling tidak chattingan atau tidak bertemu ya. Sepertinya ada perang dingin yang sempat terjadi. Akan tetapi di bulan Juni saya lihat akan ada sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuat hubungan kamu sama si dia lebih baik lagi. Kemudian di sini terlihat keseimbangan ya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah keseimbangan di antara kalian berdua itu terjalin dengan cukup bagus, dimana kalian berdua bisa saling mengerti satu sama lain dan bisa memahami tentang keadaan yang saat ini sedang terjadi. Jadi sepertinya akan
banyak sekali hal yang akan muncul dan juga membuat hubungan kamu sama si dia lebih baik lagi. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua untuk zodiak Sagittarius. Ada Wheel of Fortune. Di sini ada, bisa dianggap roda ya, mungkin bisa dibilang roda kehidupan, dan di sini juga terlihat banyak sekali lambang-lambang dan juga ada gambar setan di sini juga, bisa dibilang iblis atau devil. Dan di sini terlihat bahwa akan ada banyak hal yang muncul ya. Tadi saya mengatakan seperti itu. Di sini juga semakin ditekankan dan juga dijelaskan bahwa hal-hal tersebut adalah bumbu-bumbu percintaan kalian di bulan Juni ini. Jadi harus dilewati dengan sebaik-baiknya dan juga ambil sisi positifnya. Apabila ada sesuatu hal yang terlihat negatif, terlihat yang mungkin mengganggu hubungan kamu sama si dia, kamu harus bisa ambil sisi positifnya. Jangan melulu kalian itu sudah termakan cemburu, termakan amarah, hal-hal yang membuat perasaan kamu itu jadi tidak karuan, kemudian kesabaran kalian juga sedang diuji, akan tetapi kalian tidak bisa mengontrol emosi dan juga kesabaran kalian. Itu adalah hal yang sangat buruk. Dan di sini terlihat akan ada sesuatu yang membuat kesabaran kamu agak diuji. Mungkin di kartu yang pertama tadi saya sempat mengatakan ada keseimbangan yang muncul di bulan Juni ini. Keseimbangan ini mungkin bisa juga diartikan bahwa antara sisi positif dan negatif itu hampir berimbang. Maka dari itu saya sempat mengatakan bahwa kalian harus bisa mengambil sisi positifnya, jangan selalu melihat dari hal yang negatif. Apabila kalian mendapatkan sesuatu hal yang negatif atau sesuatu yang buruk, kemudian kalian juga masih tetap menganggap itu adalah wah ini sial, ini adalah hal-hal yang benar-benar tidak bisa ditolerir, kalian tidak boleh seperti itu. Kalian harus ambil sisi positifnya. Baik hal yang buruk, seburuk-buruk apapun, apabila kalian bisa positive thinking, itu akan bisa menjadi pelajaran baru untuk kalian, supaya kalian tidak mendapatkan hal yang sama, tidak mendapatkan musibah ataupun juga keburukan yang sama. Ambil sisi positifnya untuk menjadi pelajaran di kemudian hari. Dan selanjutnya kartu yang terakhir, yaitu kartu yang ketiga untuk Sagittarius. Ya, ini ya, kartu yang ketiga, Strength. Di sini terlihat ada seorang perempuan atau wanita sedang bermain dengan seperti seekor anjing ya, kan, tetapi anjingnya memiliki bulu yang bercorak ataupun juga berbentuk seperti api. Tadi saya sempat mengatakan banyak hal yang akan terjadi, baik positif dan negatif, itu akan berimbang, akan balance. Dan di sini kamu akan teruji di mana kesabaran dan juga cara kamu menghadapi situasi yang mungkin belum pernah kamu hadapi. Di bulan ini akan ada sesuatu yang menguji itu semua. Dan apabila kamu tidak bisa melewati itu semua, ujian tersebut pastinya akan membuat hubungan kamu sama si dia jadi agak renggang. Jadi kamu harus bisa lebih sabar, bisa lebih menggunakan kepala kamu lebih dingin lagi, hati kamu juga lebih sabar lagi, supaya apa yang kamu hadapi itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan juga dengan hati yang tenang. Di sini seperti diberikan tanda ataupun juga peringatan kepada kamu supaya kamu juga bisa melewatinya dan juga bisa mengarungi segala permasalahan itu juga dengan pasangan kamu ya. Jadi apabila kalian itu sempat senang-senang bersama, kalian juga sedihnya ataupun susahnya itu juga harus bisa dilewati secara bersama. Itu juga menjadi sebuah ujian untuk hubungan kalian. Apabila kalian bisa melewatinya bersama, itu berarti hubungan kalian itu benar-benar kompak satu sama lain. Apabila kalian melewatinya dengan sendiri-sendiri, taunya itu pasangan kamu cuman tahu kalau senangnya saja, itu bisa juga, ataupun hanya tahu susahnya saja, itu juga tidak baik. Jadi harus balance antara sesuatu hal yang menyenangkan atau sesuatu hal yang sedih,
itu bisa dilewati dengan baik oleh kalian berdua. Itu adalah sesuatu yang sangat positif di setiap hubungan. Jadi bisa tahu satu sama lain, bisa tahu tingkat keseriusan di antara kamu dan juga pasangan kamu. Siapa yang cuman senang-senangnya aja tapi tidak mau susahnya, itu akan kelihatan. Jadi kenapa tadi saya mengatakan bahwa di bulan ini adalah bulan dimana kamu harus bisa lebih meningkatkan kesabaran dan juga emosi kamu itu harus benar-benar dibendung ya. Jadi kepala harus dingin, hati harus tenang, supaya semua hal yang mungkin kamu anggap itu buruk itu bisa kamu ambil sisi positifnya, jadikan pelajaran untuk bisa menghadapi hal yang mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari. Jadi ambil pelajaran, itu yang paling penting saat ini, supaya menjadi pengalaman di kemudian hari. Dan untuk teman-teman yang masih jomblo ataupun sedang melakukan pencarian cinta di bulan Juni ini, saya rasa kamu cukup memperoleh peluang yang lumayan besar untuk mendapatkan calon gebetan kamu. Akan tetapi kamu harus bisa lebih berhati-hati dalam memberikan rayuan atau memberikan gombalan kamu kepada si dia. Boleh kamu lebih dekat dengan dia ya, buat yang cewek tentunya. Kadang cewek suka tidak ingin terlihat bahwa wah dia tertarik, ada jaga-jaga gengsi gitu ya. Ya mungkin boleh seperti itu, tapi kamu juga tidak boleh terlalu cuek supaya kamu tidak kehilangan perhatian dari calon gebetan kamu. Begitu pula dengan yang cowok ya. Kalian juga jangan terlalu overacting, kalian harus tetap biasa-biasa aja, yang sewajar-wajarnya saja. Karena saya lihat apabila kamu terlalu over ya, itu tidak akan baik. Dan di bulan ini cukup mendapatkan peluang yang lumayan besar untuk mendapatkan calon gebetan kamu. Dan itu tadi ramal Xwero di episode kali ini sudah saya selesaikan untuk zodiak Sagittarius. Jadi masih ada 3 zodiak lagi, yaitu Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Jadi tinggal 3 ya. Setelah itu kita akan mulai ramal Xwero untuk menjawab request yang terpilih yang kira-kira akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Xwero Channel. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Kita bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan semuanya. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Xwero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.